Ini event negara gitu. Jadi negara juga harus membangun satu sistem administrasi yang baik gitu. Jangan kemudian setelah PON ini selesai kita nyusul seperti di Palembang gitu. Semua rame-rame menuju KPK misalnya. Banyak yang menilai bahwa perhelatan PON ini bisa meningkatkan roda ekonomi. Tadi yang Pak Laus sampaikan, yang ditakutkan adalah atlet-atlet PON ini yang diundang untuk bertanding di Papua justru makan makanan bukan dari Papua. Itu jadi masalah. Jadi tidak ada roda ekonomi. Betul, benar. Disitulah kita lihat aspek sukses pemberdayaannya. Gimana konektivitas konsep kita ya, sistem yang kita bangun antara pemerintah atau penyelenggara dengan masyarakat. Kan BP PON harus punya data dong. Berapa kebun orang Papua yang dia harus ambil gitu, keladinya, sagunya, ikannya, dan itu harus terpublikasi gitu. Jadi kita itu tahu, oh masyarakat Papua yang kebun-kebunnya ini disiapkan untuk PON mana-mana aja. Kalau tidak, ini kan nanti ya terus terang ya, saya lihat banyak event-event di Papua yang memang lebih banyak yang mereka gunakan adalah ya mungkin event organizer yang sudah profesional gitu, sehingga mereka secara sistemik sudah punya sistem belanja. Ya oke lah, itu kita paham untuk mempercepat lah gitu. Tapi kalau misalnya kita sudah komitmen gitu, bahwa PON ini harus memberikan dampak terhadap ekonomi lokal, kan sistemnya harus dibangun gitu. Kepala dinas pertaniannya dipanggil, kebun-kebun mana yang kamu bina seluruh Papua ini? Oh ya ini sayuran apa dari Wamena, buah-buahan misalnya saya ambil dari Manokwari misalnya, ikan saya ngambil dari Biak misalnya, daging-daging saya ngambil dari Timika atau saya ngambil dari Merauke misalnya. Itulah yang kemudian setelah PON ini atau pada saat PON berlangsung, orang Papua sibuk mengurus makanan, dan setelah PON berakhir orang Papua mendapatkan manfaat. Betul, betul. Kita melihat sampai hari ini kan justru yang terjadi adalah masyarakat Papua merasa bahwa tidak diposisikan as a owner, sebagai pemilik dari pesta PON ini gitu. Jadi kita lihat yang sibuk kan Jakarta gitu, yang sibuk pemerintah, tapi masyarakat yang tinggal di sekeliling areal-areal PON, mereka bingung mau ngapain gitu. Ya paling jual pinang, atau mereka merasa bahwa ya mungkin banyak orang datang, mereka jual es atau jual kue, tapi itu kan itu tidak masuk ke dalam target kita gitu. Yang kita mau adalah terkoneksi dengan sistem kebijakan PON dan sukses yang tentunya sudah dirumuskan. Lalu dari sisi tadi peningkatan pemberdayaan masyarakat lokal, dapatkah menurut pendapat Pak Laus, dapatkah PON ini membantu ya setidaknya walaupun tidak ikut serta atau masyarakat diakomodir dalam hal sebagai fasilitas, memberikan fasilitas, makanan dan sebagainya, dapatkah setelah PON berlangsung pemerintah dapat meningkatkan pariwisata? Itu sebagai salah satu jawaban kenapa PON dilaksanakan di Papua, yaitu dapat meningkatkan pariwisata. Saya tanya langsung ke orang-orang kampung di Sentani, kalian dapat modal enggak dari pemerintah? Pemerintah kabupaten ke, pemerintah provinsi ke, atau kementerian terkait ke? Kan modalnya enggak ada gitu. Jadi pasti mereka akan membuat hal-hal yang semampunya untuk menyambut. Walaupun kita tahu gitu, masyarakat ini adalah target gitu. Betul. Target suksesi dari PON itu. Jadi ya saya sih melihat yang nanti akan memberikan manfaat itu karena banyak atlet, kontingen datang dari luar, mereka belanja makan, belanja minum, mereka butuh kafe, mereka butuh kunjungan ke spot-spot wisata yang ada di tempat kloster ini, tempat kota ini. Itu silakan aja gitu. Tapi kan kita nggak bisa gunakan itu sebagai indikator langsung. Betul.
untuk melihat gitu. Karena kalau kita lihat kembali perencanaan PON itu kan rumusan dari suksesi-suksesi itu udah disertai dengan anggarannya. Nggak mungkin kita hanya menilai masyarakat Papua dari ini ada banyak tamu datang, banyak kunjungan, ya udah kamu dagang di situ. Ya nggak bisa sebatas itu dong. Kan perencanaan kita itu kan lebih komprehensif, lebih melihat bahwa masyarakat ini, ya seperti contoh yang tadi saya bilang, masyarakat Papua yang punya kebun-kebun di seluruh Papua ini diambil nggak gitu hasilnya? Betul. Diambil Betul. oleh siapa? Ditaruh di mana? Dihargain berapa gitu? Terus kalau nanti dia akan buka restoran, apakah dia akan siapkan menu lokal? Gitu. Siapa yang melatih, membimbing, siapa yang mengarahkan, sampai nanti jualannya di mana, dagangnya di mana, kan sampai hari ini masih jadi tanda tanya. Walaupun yang nanti akan terlibat adalah mereka-mereka yang profesional. Tapi bagaimana dengan mama-mama Papua, bagaimana dengan, dia nggak perlu PON lah, yang saya butuh hari ini saya jualan, anak saya bisa saya kirim, lagi sekolah di Jogja, atau lagi sekolah di Bandung, di Jakarta, atau di mana-mana, saya ada duit untuk saya kirim gitu. Dia nggak akan mikir hal-hal yang seperti kita pikir gitu. Tapi kan sebenarnya dari aspek suksesi pemberdayaan, mereka ini udah harus didata gitu. Betul. Karena ini kesempatan bagi mereka untuk bisa mendapatkan rezeki lah, untuk melanjutkan hidup mereka. Itu real yang terjadi di masyarakat kita hari ini. Iya, ini juga jadi ketakutan di mana saat nanti PON selesai, seluruh kontingen, seluruh peserta dari PON itu pergi, lalu pariwisata hanya berjalan saat PON berlangsung. Setelah itu tidak ada keberlanjutan. Artinya Papua seperti dulu lagi gitu. Apa yang beda karena PON sudah dilaksanakan. Setelah ini tidak ada lagi gitu. Lalu ya ini jadi salah satu catatan kenapa ya pemerintah harus fokus ya. Ya ini juga yang menjadi catatan ya, di mana masyarakat Papua hanya, kalau kita bisa bilang secara kasar ya, itu hanya diambil tanahnya untuk dijadikan tempat olahraga, kemudian setelah olahraganya selesai sudah tidak ada lagi. Apalagi manfaat untuk stadion, akuatik. Berapa banyak orang Papua yang olahraga akuatik di Jayapura? Itu juga sebagai catatan. Benar, Bung Richard. Jadi saya sebenarnya nggak berpikir sebatas PON aja gitu. Saya selalu berpikir ini setelah PON Paparnas selesai terus kita mau ngapain? Gitu. Iya. Planning kita itu seperti apa? Planning pemerintah pusat, pemerintah daerah, tapi juga kan kita harus punya katakanlah perusahaan daerah atau apalah yang nanti bisa mengelola aset-aset pemerintah. Jangan main-main, ini kita bangun dengan triliunan loh. Bahkan dana otsus juga dipakai untuk mendukung gitu. Sampai refocusing di mana-mana gitu. Di tengah situasi pandemi ini juga bagaimana banyak resiko ya yang kita ngambil gitu untuk amankan kebijakan PON ini. Tetapi kalau hanya sebatas event PON, ya mungkin semua akan berakhir dengan prestasi, kemenangan, dan lain-lain. Tapi bagaimana dengan kelanjutan dari aset-aset yang nilainya triliunan ini untuk bisa menjadi paling tidak mendatangkan income bagi pemerintah daerah, atau bagaimana masyarakat memanfaatkan untuk bisa mengukir prestasi-prestasi baru di waktu yang akan datang sesuai dengan cabur-cabur atau aset yang menjadi warisan dari PON itu. Betul. Dan lagi karena terpakainya dana otsus dan menurut portal berita itu hampir 5 tahun APBD digunakan fokus untuk infrastruktur PON. Apakah itu benar, Pak Laus? Iya. Jadi dukungan dana otsus ini kan sebenarnya adalah komitmen ya. Komitmen dari masyarakat Papua, dalam hal ini Bapak Gubernur, berpikir bahwa ini kita punya gitu. Jadi wajarlah ada dukungan. Walaupun juga nanti suatu saat bisa digugat atau bisa menjadi polemik. Loh, ini kan event nasional gitu. Kenapa dana otsus dipakai gitu. Walaupun sebagian bisa berpikir bahwa nggak apa-apa lah karena ini kan di Papua untuk kita gitu. Oke lah, itu nanti silakan urusan dengan Mbak Sri Mulyani lah gitu, Menteri Keuangan. Tapi intinya bahwa kita ingin supaya PON ini memberikan manfaat
bagi masyarakat Papua. Nah, kita punya instruksi Presiden nomor 9 tahun 2020 tentang percepatan pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat. Tentu event PON ini juga menjadi strategi percepatan ya, terutama dari sisi infrastruktur, akses, banyak sekali manfaat yang saya pikir ini juga adalah bagian dari strategi nasional. Tetapi yang saya masih amati terus masih melihat dinamika di Papua itu adalah bagaimana memposisikan masyarakat Papua sebagai owner begitu, sebagai yang punya pesta ini begitu, punya pesta PON ini. Jadi jangan kita yang nanti pergi nonton lagi, terus kita yang nanti bikin hal-hal yang tidak berkenan lagi atau seperti apa, ini harus kita siapkan masyarakat kita. Pengetahuan mereka, pemahaman mereka tentang PON itu tidak sebatas event, tapi bahwa PON ini memberikan manfaat untuk jangka panjang, sustainable bagi kepentingan Papua dan generasi kita ke depan. Nah, pemahaman itu saya melihat masih kurang. Yang ada hanyalah jadwal pertandingan, kemudian bagaimana orang bisa menikmati orang bertanding, selesai gitu. Sementara kita sebagai pemerintah, sebagai masyarakat, itu harus berpikir 50 tahun ke depan, gitu, 100 tahun ke depan. Bagaimana aset-aset ini bermanfaat. Dalam bahasa Pak Presiden ya, kita membutuhkan cara pandang baru tentang Papua. Kita membutuhkan loncatan baru bagi Papua. Dan yang ketiga adalah kita membutuhkan strategi baru dengan melakukan pendekatan yang lebih antropologis dan lebih sosiologis. Kalau begitu saya bisa simpulkan, jadi PON ini harus dilihat dari 3 indikator. Pertama, indikator lokal, di mana pemberdayaan masyarakat adat itu sudah diakomodasi. Kedua, indikator nasional, hubungan birokrasi antara pusat dan daerah sudah terselesaikan. Yang terakhir adalah masalah indikator global, di mana mata dunia melihat bahwa isu hak asasi yang selama ini didengungkan di Papua itu sudah selesai. Saya pikir itu 3 indikator ya. Ya. Apakah ada? Saya punya satu kekhawatiran ya. Gitu. Betul. Ya. Jadi jangan sampai kita fokus event PON yang wow, gitu, spektakuler. Tapi di saat yang bersamaan nanti, misalnya ada perang suku di Nduga. Betul. Di saat yang bersamaan nanti, baru-baru ini ada kebakaran di Yalimo. Betul. Baru-baru ini ada konflik lagi di Kiwirok, kelurahan kita. Betul. Itu gimana itu nanti bagaimana kita bisa meyakinkan dunia internasional bahwa ya kalaupun kita bilang kita aman, buktinya orang ada bakar-bakar di sana loh. Iya. Okay. Jadi maksud saya ini memang satu situasi, satu momentum PON yang memang kita nggak bisa jamin. Saya juga nggak bisa jamin. Saya bisa bilang kita aman ya, tapi di saat yang bersamaan atau beberapa jam kemudian ada terjadi kasus. Gitu. Betul. Nah, ini membutuhkan kinerja, strategi kerja pemerintah yang harus betul-betul gitu. Dan itulah yang saya tadi bilang, pemerintah harus bekerja dengan rakyat. Betul. Dan basis rakyat di Papua itu kan sebenarnya basis pertama adalah masyarakat adat, basis kedua adalah agama, dan basis ketiga adalah perempuan, gitu, sebagai salah satu pilar, perempuan dan pemuda tentunya. Oke. Kita perlu memposisikan itu sebagai pilar-pilar penting lah, gitu. Betul. Untuk bagaimana kita menjembatani semua PON ini menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi kita semua, tapi juga jangan lupa bahwa kita punya saudara-saudara di Pasifik, gitu. Saudara-saudara di Pasifik ini juga mereka rindu melihat bahwa oh iya ini Papua sedang maju, begitu. Oh kami boleh datang nggak, gitu. Tapi kan nggak mudah juga mereka datang, gitu. Dilihat dari perspektif yang lain kan repot juga. Betul. Tapi intinya ini semua harus dikomunikasikan. Di dialog. Baik, saya kira sudah
banyak sekali kita bahas Pak Laus atas bagaimana dinamika penyelenggaraan PON ini di Papua. Karena sudah terbatasnya waktu, apakah ada closing statement dari Pak Laus akan bagaimana PON ini akan berlangsung atau bagaimana PON akan berjalan setelah era Jokowi, kalau boleh saya bilang, ya bagaimana Pak? Ya, jadi menurut saya apapun kondisinya yang kita hadapi hari ini dalam mempersiapkan PON, yang dibutuhkan adalah evaluasi bersama. Jadi Bapak Presiden bersama-sama dengan para menteri, bersama dengan gubernur, bersama dengan bupati, dan bersama-sama dengan tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, mungkin perlu duduk atau menyiapkan waktu, nggak usah banyak-banyak lah, 1 jam aja, untuk kita evaluasi bareng, dan kemudian kita membagi tugas, supaya PON ini akan menjadi milik kita bersama. Bukan orang Papua, bukan Jakarta, bukan para atlet, tetapi ini adalah satu peristiwa besar yang sebenarnya menumbuhkan ya semangat nasionalisme kita sebagai bangsa. Itu kita harus gali di situ. Iya. Uang kita bisa cari ya, harta kita bisa cari, tapi yang sulit ya kita cari dan kita dapatkan adalah menemukan jati diri ya, identitas kita sebagai anak bangsa. Itu membutuhkan waktu. Nah, oleh sebab itu masalah Papua harus adalah menjadi tugas dan tanggung jawab dari kita semua. Dan tentu saya berpesan kepada siapapun yang mendengar dan siapapun yang ikut mendukung penyelenggaraan PON di Papua, PON ini adalah harga diri orang Papua. Jadi pasti orang Papua akan berikan yang terbaik. Terlepas dari ada hal-hal yang menjadi kekurangan, tentu itulah yang nanti menjadi tanggung jawab kita bersama. Oke. Demikian. Ya. Kalau boleh saya simpulkan atau sebagai closing dari saya Pak Laus ya. Pertanyaan terbesar atau statement dari saya adalah PON untuk Papua atau Papua hanya untuk PON. Ya. Saya kira itu saja dari saya. Terima kasih Pak Laus sudah bergabung dengan wawancara kami. Ya, semoga PON bisa berjalan dengan lancar dan sehat selalu untuk Pak Laus dan keluarga. Oke. Terima kasih atas waktu. Selamat siang. Selamat siang Pak. Sekian talk show di Papua with Dr. Jen. Jangan lupa like, komen, subscribe. Kami menerima seluruh bentuk apresiasi di komen. Jangan lupa untuk menambahkan seluruh ide-ide tema yang bisa kita sampaikan di episode-episode berikutnya. Salam sejahtera, sampai jumpa di episode berikutnya.